وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu amalan yang istimewa, yaitu talabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk terus memberikan kemudahan kepada kita semuanya mendapatkan ilmu, faidah yang bermanfaat dari majelis-majelis ilmu, dan semoga Allah ta'ala memberikan kemudahan untuk kita bisa mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan majelis kita, saya mewakili Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membalas dengan yang lebih baik atas bantuan dan dukungan dari antum semuanya untuk bisa melaksanakan tugas kami operasional pondok pesantren, demikian juga santunan bagi sebagian yatim, demikian juga yang tidak mampu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan apa yang telah antum berikan berupa infak, sedekah. Demikian juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan keistiqomahan di dalam menjalankan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kajian yang telah lalu, kita telah menyelesaikan pada bab yang ke-27, bab tentang tawakal. Pada kesempatan yang lalu kita telah jelaskan tentang makna tawakal. Yang dimaksudkan dengan tawakal adalah hati yang benar-benar bertumpu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap usaha untuk mendapatkan kebaikan, dalam setiap usaha untuk menjauhi perkara yang mendatangkan madarat, disertai dengan melaksanakan sebab-sebabnya yang diizinkan secara syar'i. Dari ta'rifan tersebut, dari artian tawakal tersebut, di sana ada dua inti dari tawakal ini. Apa saja inti daripada tawakal itu? Dua perkara yang menjadi inti tawakal apa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan silahkan. Inti tawakal apa? Di dalamnya ada dua perkara. Nggak ada yang jawab sama sekali. Silahkan. Yang pertama, hati benar-benar bertumpu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menempuh sebab-sebab yang memang dibolehkan oleh syariat. Menempuh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Silahkan mas. Demikian juga pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang macam-macam tawakal. Tentang macam-macam tawakal. Ada yang menghafal ayat tentang janji dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bertawakal. Ada yang hafal ayatnya? Janji dari Allah untuk orang yang bertawakal. Janji yang sifatnya sangat luas sekali, jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menjawab? Ada yang menjawab? Silahkan Pak. Wama
Apa? Tidak mungkin akan sampai derajat sempurna. Keimanan seorang tidak mungkin akan sampai kepada derajat kesempurnaan kalau belum menggabungkan rasa takut dan berharap dalam dirinya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Surat Al-A'raf ayat 99. Allah taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari siksa Allah? Fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat orang musyrik, mereka merasa aman dari siksa Allah, mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sedikit pun ketakutan dalam diri mereka, tanpa ada sedikit pun kekhawatiran murka Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka. Dari ayat ini, jamaah, ada satu pelajaran penting. Perhatikan baik-baik di sini. Kita membuat makar gitu. Apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuat makar? Apakah Allah Subhanahu wa taala boleh disifati dengan makar? Ini pertanyaan yang muncul tentunya, karena lahiriahnya Allah Subhanahu wa taala memiliki makar. Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ditanyakan kepada beliau, kemudian si penanya menyampaikan ayat yang ke-30 dari surat Al-Anfal. Ayat yang ke-30 dari surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Wa yamkurun, mereka membuat makar, orang-orang kafir berbuat makar kepada Allah, berbuat makar kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membalas makar. Sebaik-baik yang membalas makar.
Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah Allah disifati dengan makar? Maka beliau mengatakan, Allah tidak disifati dengan makar kecuali dikatakan. Allah tidak dikatakan di antara sifat Allah adalah membuat makar, itu tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan makar ketika Allah membuat makar kepada orang-orang yang membuat makar kepada Allah. Allah membuat makar kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat makar terhadap nabi-nabinya, rasul-rasulnya, kepada orang yang beriman. Jadi tidak ditetapkan untuk Allah secara mutlak, tetapi sifat makar ini ditetapkan untuk Allah jika dikaitkan. Ketika orang-orang kafir berbuat makar, Allah balas makarnya gitu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah, hebatnya Allah. Karena kalau seandainya Allah tidak membalas makar mereka, tentunya menunjukkan apa? Kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya memulai makar, ini sifat tercela. Allah tidak memulai, tetapi yang memulai siapa? Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Mereka berbuat makar baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya disebutkan kan seperti itu, wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas perbuatan makar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makar ini tidak ditetapkan sebagai sifat Allah secara mutlak, tetapi dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan Allah membalas. Ketika musuh Allah berbuat makar, Allah balas makar mereka gitu. Bisa dipahami ini? Nah, jadi kalau ditanya, Allah memiliki sifat makar? Allah memiliki sifat makar, jawabannya gimana? Sifat makar tidak ditetapkan secara mutlak untuk Allah, tetapi sifat makar ini ditetapkan untuk Allah jika dikaitkan. Jika dikaitkan dengan apa? Makar dari musuh-musuh Allah, dari orang-orang kafir, Allah membalas makar mereka. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya makar Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada seseorang dengan memberikan waktu, memberikan kelonggaran, kesenangan-kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian menjadikan orang tersebut apa? Berkubang dalam maksiat, terus menerus dalam perbuatan dosa, sehingga mereka betul-betul merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dengan kesehatan, dengan harta, dengan segala macam hal yang berupa kesenangan-kesenangan dunia. Mereka menyangka dan mengira bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sejatinya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa itu istidraj? Sering kita dengar kata istidraj. Apa itu sebenarnya istidraj? Istidraj itu adalah, bisa kita katakan, murka Allah Subhanahu wa taala yang berbungkus sesuatu sehingga murka tersebut tidak disangka sebagai murka, tetapi disangka sebagai nikmat. Murka Allah yang berbungkus dengan apa? Dengan sesuatu yang orang ini nikmat, padahal itu adalah apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti seorang misalnya bisa mendapat luar biasa, namun dengan cara pesugihan. Ada enggak? Zaman modern masih ada? Hah? Masih. Malah tambah-tambah gitu ya. Terus ada, dan sebagiannya orang memang
mereka menggeluti tentang ilmu semacam ini. Mungkin orang tersebut menyangka bahwasannya rizki yang dia dapatkan begitu banyak, kesehatan, waktu, dan lain sebagainya, itu apa? Sebagai nikmat. Namun ketika dia mendapatkan itu semuanya dengan melakukan maksiat, bahkan maksiat yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah itu adalah istidraj, yaitu suatu jebakan yang berupa kelapangan rizki. Karena seorang hamba menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian Allah ta'ala kesenangan, Allah ta'ala menghukumnya dengan secara tiba-tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang istidraj itu apa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hasan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajun." Perhatikan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang definisi dari istidraj ini apa. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhib." Bila engkau mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba perkara dunia yang diinginkannya. Jadi ketika kita melihat, kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perkara-perkara dunia yang disukai oleh seorang, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, namun orang tersebut itu terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan keluasan rizki yang luar biasa, dia mendapatkan kesehatan, dia mendapatkan umur panjang, dia mendapatkan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia, namun terlihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna madzalika minhu istidrajun. Ketahuilah itu merupakan istidraj. Jadi dibukakannya rizki yang luas, diberikannya kesehatan, diberikannya dari perkara-perkara dunia yang disenangi oleh orang, tetapi orang tersebut terus dalam maksiat kepada Allah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dinamakan dengan istidraj. Ini bukan nikmat. Artinya, kalau seandainya dikatakan nikmat ternyata cuma berlangsung sampai 100 tahun umpamanya, taruhlah, jadi kaya banget, orangnya sehat, tidak pernah sakit, tenar, dihormati, namun apa? 100 tahun dibukakan rezekinya oleh Allah baginya, setelah itu habis begitu saja, tidak ada lagi bagian untuk orang tersebut, tidak amat kasih sayang dari Allah untuk orang tersebut. Apalah artinya sekarang sampai 100 tahun gak ada yang tahu berapa lamanya di alam kubur. Setelah itu surga dan neraka kekal abadi. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Apalah artinya kalau seandainya seorang diberikan kemudahan oleh Allah sampai 100 tahun, taruhlah sampai 150 tahun lah. Di sini sudah nih, karena apa? Takut sama kakeknya. Subhanallah, 160 tahun diberikan, pokoknya jadi orang hebat banget gitu.
ternyata setelahnya ada kehidupan yang abadi, kehidupan setelah kematian. Maka tidak ada artinya sama sekali. Jadi inilah yang dinamakan dengan istidraj. Allah bukakan kemudahan, namun orang itu tertipu. Dia terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang dia rasakan, kesenangan yang dia dapatkan tidak menjadikan dia mendekat kepada Allah, malah dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang istidraj ini di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fahum mublisun. Fa idza hum mublisun afan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan yang telah datang kepada mereka, telah diberikan kepada mereka. Ketika satu kaum sampai kepada mereka kebenaran, tetapi mereka melupakan kebenaran tersebut, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menghukumnya? Tidak. Lihat apa yang Allah ta'ala lakukan ketika mereka melupakan peringatan yang telah datang kepada mereka, kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Apa yang terjadi ketika mereka menjauh? Apakah mereka disiksa? Lihat, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, membangkang kepada syariat Nabi, membangkang terhadap apa? Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala malah bukakan untuk mereka pintu kesenangan-kesenangan di dunia, dibukakan oleh Allah. Kalau seandainya orang melakukan maksiat langsung dihukum oleh Allah, gak ada orang melakukan maksiat. Ketika mereka berpaling dari hukum Allah, Allah bukakan dunia untuk mereka. Pembangunan dan lain sebagainya mungkin dilakukannya. Dikatakan mungkin rakyatnya jadi orang yang makmur jibar-jibur gitu, semua rakyatnya bahkan digaji semuanya satu persatu, nggak ada yang berkekurangan. Lihat kepada sebagian negeri-negeri kafir, yang mereka negeri-negeri yang benar-benar menentang Islam, begitu memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan bagi mereka kekayaan yang luar biasa. Negerinya Masya Allah rapi banget, gak seperti negeri kita. Penduduknya baru lahir saja sudah dijatah sekian ratus dolar, baru lahir, setiap bulannya ada jatah. Yang kerja digaji, yang gak kerja kok, yang gak kerja digaji, dan seterusnya. Negerinya seperti Masya Allah indah banget dalam pandangan kita. Jadi ketika seorang berpaling, atau satu kaum, satu negeri berpaling dari syariat Allah, dari kebenaran, nggak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malah Allah ta'ala bukakan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka semua pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan atau yang diberikan kepada mereka, mereka gembira dengan kesenangan-kesenangan dunia yang mereka dapatkan, kemajuan teknologi, negeri yang begitu teratur, semua penduduknya menjadi orang yang berkecukupan. Apa yang terjadi ketika mereka berbangga dengan itu semuanya? Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dinamakan dengan istidraj, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melimpahkan kemudahannya kepada kita, terbukanya rizki bagi kita, semuanya itu benar-benar nikmat, bukan istidraj dari Allah untuk kita. Ketika kita diberi kesehatan, semoga kesehatan ini bukan istidraj.
Ketika kita diberikan waktu lapang, umur yang panjang, semoga saja ini bukan istidraj. Ketika kita diberikan anak-anak yang saleh dan salehah, ataupun anak-anak yang bisa membahagiakan orang tuanya, semoga saja itu bukan apa? Bukan istidraj bagi kita semuanya, tetapi semoga itu adalah benar-benar nikmat dari Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Caranya bagaimana agar yang namanya kenikmatan itu tidak menjadi istidraj? Tambah taat kepada Allah. Gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sekarang seorang mendapatkan kenikmatan namun tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, inilah yang namanya istidraj. Gunakan untuk taat kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di samping kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah, kita juga harus tetap memiliki harapan atau raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbesar atau menumbuhkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari kasih sayang Allah, dari pertolongan Allah, itu termasuk kekufuran dan termasuk perbuatan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-56, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, nggak boleh berputus asa dari pertolongan Allah, demikian juga dari kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-87, "Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Allah Ta'ala berfirman, "Wala tai'asu min rauhillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan kaum yang kafir. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya, dari pertolongannya, dari bantuannya, karena ini merupakan sifatnya orang-orang kafir. Maka para ulama menyebutkan berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Kenapa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dilarang dan ini merupakan keburukan yang sangat besar? Karena berputus asa dari rahmat Allah itu hakikatnya merupakan su'udzon. Merupakan apa? Su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'udzon kepada Allah dengan tadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah orang yang berputus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah itu meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini suudzon kepada Allah. Seorang itu apa? Meragukan, ragu terhadap kemampuan Allah. Kalau seorang yakin terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menentukan sesuatu terjadi, Allah tidak tinggal mengatakan apa? Kun, terjadi maka terjadilah. Kun fakana, terjadi maka terjadilah. Ini sisi yang pertama. Jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah itu merupakan suudzon, dilihat dari dua sisi. Yang pertama, meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, meragukan kasih sayang Allah. Meragukan apa?
kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jauh lebih besar dari kasih sayang terbesar yang ada di muka bumi ini di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muka bumi ini ada kasih sayang yang sangat besar. Itu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ternyata kasih sayang yang dikatakan sebagai lambang cinta paling sejati di muka bumi ini kalah, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di hadapan para sahabat, ketika itu ada seorang wanita yang dia kehilangan anaknya, dia berlarian mencari anaknya yang dia sayangi tersebut, dicarinya, sampai ketika itu dia bertemu dengan anaknya. Kemudian anak tersebut digendongnya, dipeluknya, disusuinya, diciumnya. Dalam kondisi semacam itu, yang tentunya di saat itulah seorang ibu sedang menunjukkan kasih sayang yang terbesar untuk anaknya. Di saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu ini terhadap apa? Anaknya. Masya Allah, kasih sayang yang sangat besar. Hidup kita dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada satupun yang kita dapatkan sendiri atas usaha kita sendiri, nggak ada. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik kita semuanya dari Allah, hidup kita dari Allah, kesehatan dari Allah, semuanya dari Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup daripada udara, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasih sayang Allah itu begitu besar. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia telah memiliki suudzon kepada Allah, menyangka bahwasanya Allah enggak penyayang, menyangka bahwasanya Allah enggak pengasih kepada hamba-hambanya. Pembahasan terakhir adalah tentang masalah bagaimana porsi rasa takut dan pengharapan dalam diri seorang hamba. Porsinya harus seimbang atau salah satunya harus lebih besar gitu. Kita akan tertuntut untuk menggabungkan tadi yang pertama khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua apa? Roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dan berharap ini bagaimana porsinya dalam diri seorang hamba? Haruskah seimbang ataukah harus besar salah satunya? Ini pembahasan terakhir kita. Perinciannya adalah ada 3 poin. Yang pertama, apabila seorang berada dalam kesehatan, kemudian dia mendapatkan kemudahan dari Allah untuk rajin beramal saleh. Ini yang pertama. Jika orang tersebut punya kesehatan, dilapangkan rizkinya, dan di sisi yang lain dia taat beribadah kepada Allah, semangat dalam beribadah kepada Allah, tentunya ini kondisi yang paling diidam-idamkan oleh setiap kita ya. Rizki berlimpah, kesehatan ada, rajin ibadah, Masya Allah. Siapa sih orang pengen, Bapak Ibu? Semuanya pengen ya, Masya Allah. Bagaimana jika kondisinya semacam ini? Maka selayaknya kadar khauf atau takut dan roja ini berimbang dalam kondisi semacam ini. Karena apa tadi? Karena dia dilapangkan rizki, diberikan kesehatan dan taufik untuk beramal saleh. Harus berimbang antara apa? Takut dan juga pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jika dalam
keadaan sehat, rizki lapang, namun terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi yang kedua. Ini kadang-kadang kondisi semacam ini juga diinginkan oleh sebagian orang, ya apa tidak? Pengen dua duit akeh, pengen jadi wong sugih, pengen dua apa-apa, pengen juga apa? Senang-senang maksiat gitu maksudnya. Ada kan orang keinginannya seperti itu? Mas orang esok nek duit pasang nomor sing paling apa seperti itu kan. Dalam kondisi semacam ini, bagaimana kadar antara takut dengan pengharapan kepada Allah? Dalam kondisi semacam ini hendaklah seorang menumbuhkan rasa takutnya lebih dibesarkan. Karena apa? Dengan seorang takut kepada Allah, dia akan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjauh dari maksiat. Berusaha untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Membaca ayat-ayat yang terkait dengan neraka, tentang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang adab kubur dan lain sebagainya yang mencerminkan tentang apa? Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kondisi yang kedua ini adalah membesarkan rasa takut. Kondisi yang ketiga, apabila dalam keadaan seorang itu menghadapi kematian di akhir hidupnya, seorang sudah mendapati tanda-tanda kematian semakin dekat terhadapnya, sakit tambah parah, tambah parah, tambah parah, seperti itu. Kalau bagi jenengan, Pak, mendingan sehat terus langsung mati teksek gitu, apa ada tanda-tandanya dulu baru mati gitu? Mending mana? Orang mending kope. Ya milih salah satunya gitu loh. Kalau seandainya harus seperti itu gitu, milih mana? Lebih siap mana kejiwaan? Orang yang sehat terus kemudian meninggal, dengan orang yang sudah berkurang lagi kesehatannya berkurang sampai lemah banget kemudian baru meninggal. Hah? Yang kedua berat, tapi berat memang, konsekuensinya berat. Dia harus bersabar dengan apa? Ujian berupa sakit tersebut. Namun ini akan lebih baik bagi seorang, tentunya kalau bersabar akan lebih baik bagi seorang. Karena apa? Dia sudah merasa bahwasanya apa? Semakin dekat dengan kematian. Umurnya tambah, sakitnya bertambah, terus seperti itu. Berbeda dengan tadi, sehat, ngerti apa? Kecelakaan, naudzubillah, meninggal dunia tanpa ada berpikir sebelumnya tentang kematian yang akan menghampiri dirinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika kondisinya seorang menghadapi kematian di akhir hidup, maka semestinya kadar harapan itu diperbesar, takutnya dikecilkan. Karena apa? Khawatir nanti menghadap kepada Allah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbesar rojaknya, pengharapannya. Karena Nabi SAW memberikan anjuran dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia atau mati melainkan dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus punya apa? Husnudzan ketika menjelang akhir kehidupannya. Tumbuhkan pengenalan kepada Allah tentang rahmatnya, kasih sayangnya, tentang kebaikan-kebaikan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 perincian tentang masalah apa? Khauf dan roja. Bagaimana kadar dalam diri seorang hamba. Semoga bisa dipahami apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Silahkan adzan terlebih dahulu, mungkin nanti ada pertanyaan. Allahu Akbar.
Kalau ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, silakan. Terima kasih. Ketika orang tua sakit, orang tua akan mengorbankan segala-galanya demi anak. Hartanya bahkan nyawanya pun akan seperti itu. Karena memang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah ataupun ibu, terutama ibu, memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya. Mungkin sebagian muslimah dia akan rela untuk mati, yang penting janin yang dikandungnya adalah selamat. Tentunya ini menjadi bukti bahwasannya cinta seorang ibu sangat besar kepada apa? Anak. Kasih sayang yang sangat luar biasa. Dan kejadian yang semacam ini insya Allah pernah kita dengar ketika dokter mengambil kesimpulan bahwasanya yang harus dipertahankan adalah satu dari dua orang, ibunya atau anaknya. Ibu akan mengatakan yang penting anak saya selamat. Namun anak ini subhanallah hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah saja yang bisa berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang tuanya. Meskipun sebesar apapun pengorbanan seorang anak untuk orang tuanya, tetap saja tidak bisa membalas kebaikan dan jasa orang tuanya. Meskipun seandainya dia jual seluruh asetnya demi sembuhnya ibunya, demi sembuhnya ayahnya, tidak bisa membalas jasa kebaikan mereka. Kalaupun seandainya dia mengorbankan jantungnya diambil untuk berikan kepada ibunya, belum bisa membalas kebaikan dari ibunya tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya cinta kita itu kadang-kadang cuma sekedar diucapkan saja. Cinta kita kepada orang tua kita kadang-kadang cuma sekedar diucapkan saja tanpa bukti nyata. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya jawab. Di sini ada pertanyaan yang masuk juga, pembahasannya mungkin mirip ataupun berkaitan dengan pertanyaan pertama ini, hampir sama seperti itu, terkait dengan bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah sepuh pengen nikah lagi. Ayahnya, ibunya yang sudah sepuh pengen nikah lagi karena sudah nggak ada pasangan. Kalau seandainya punya kasus semacam ini, perhatikan baik-baik. Orang yang sudah sekian lama dalam kehidupan rumah tangga, ada yang menopang kehidupannya, ada yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Ketika pasangannya harus terpisah, mungkin terpisahnya dengan kematian, ataupun mungkin karena perceraian seperti itu, ketahuilah bahwasannya separuh nyawa dari orang tersebut sudah berpisah dari dirinya, hilang gitu separuh dari hidupnya. Berat banget kondisi orang tersebut, apalagi kalau seandainya kehidupannya itu guyub rukun dalam kehidupan rumah tangga. Ketika salah satunya meninggal, subhanallah, ngelangut kita dapati orang tersebut murung, lama, sering termenung, sering melamun.
Dalam kondisi semacam ini, ketika orang tua, baik ibu ataupun ayah, mengutarakan pengen menikah lagi, dorong, jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Nggak boleh seorang anak menghalang-halangi orang tua. Lah dadakan wis tuar polaan maning. Subhanallah, jangan sampai seperti itu. Yang namanya hubungan biologis itu bukan sesuatu yang paling berharga, tetapi teman hidup, ketentraman, kedamaian itu didapatkan. Sudah Pak, kita cukupi keperluannya apa saja. Bapak sudah, anak Bapak 5, masing-masing transfer 1 jutaan, 5 juta cukup buat hidup jenengan, nggak usah nikah lagi. Ke ibunya juga mengatakan seperti itu, sudah kami cukupi semuanya, bahkan sebagian dibelikan mobil, yang penting aja nikah maning. Subhanallah. Ini nggak punya hak anak untuk mengatakan seperti itu, kecuali kalau seandainya ibunya yang sudah 65 tahun, karena mungkin anak-anaknya sukses, kaya, kemudian mau dinikahi sama yang 20 tahun gitulah. Kudune malah bangga ya, ibu jenengan payu nang 20 tahun. Astagfirullah. Kalau seandainya ada indikasi yang pengen nikah dengan orang tuanya itu cuma pengen moroti hartanya saja gitu ya, dilarang. Tetapi kalau seandainya sekarang nikahnya dengan sama-sama yang seumuran, pensiunan dengan pensiunan sana gitu ya, maka jangan dihalang-halangi. Karena apa? Kasihan. Anak-anaknya nggak ada yang suruh nemenin, nggak ada yang mau, tetapi mau nikah dihalang-halangi. Ini berat banget kondisinya. Sekali lagi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis mungkin sudah redup semuanya, sudah nggak ada hasrat lagi untuk seperti itu. Tapi apa? Untuk teman tidur, teman ngobrol, teman sarapan, teman makan siang, ada masalah curhat, itu perlu sekali. Jangan halangi orang tua. Bahkan kadang-kadang seperti ini, bukan kasusnya orang tua lagi, merembet jadinya. Kadang-kadang ada keluarga, salah satunya sudah menjanda gitu ya, kakaknya, adiknya bersepakat untuk membantu yang janda ini dengan syarat nggak usah nikah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kebangetan yang semacam ini. Yang masih muda hasratnya lebih besar, masih ada gitu ya, setrumnya si anak gitu, setrumnya masih ada, di cut begitu saja, kan berat banget. Maka tolong pertimbangkan. Yang punya orang tua wis pensiunan umpamanya sampai usia 70 tahun pengen bojo maning, silahkan, nggak masalah. Karena pernikahan itu sumber ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Litaskunu ilaiha, ayatnya jelas sekali. Seorang itu butuh ketenangan, kedamaian, ketentraman. Pak, kalau mau nikah maju saja sudah Pak. Anak larang ya kita dukung sama jamaah pengajian. Nggak usah khawatir, menikah saja nggak masalah. Karena apa? Ketentraman, kedamaian itulah yang dicari, bukan masalah apa? Kebutuhan biologis. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai yang sudah umur segitu nyarinya yang masih muda. Kasihan yang muda. Yang tua ngatakan jawabnya apa? Kemarin jadi saya guyu lagi nih. Orang mengatakan, "Luwung saya mau nyari yang tua, nggak ada ya, dapatnya yang muda, alhamdulillah." Dengan gampang, loh bojone jenengan bedanya 20 tahun anu kepriye Pak? Pas itu saya mau nikah, nggak ada yang tua, ya sudah yang muda saja. Masya Allah. Melasing nom maksudnya. Arab golet ternyata sing payu sing tuan disit gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang menginginkan menikah lagi, jangan halang-halangi, dukung malahan. Pak wis tak naike mahar enggo sisa nggo mahar, itu dukung. Seperti itu harusnya, sebagai bentuk apa? Balas budi kepada orang tua. Karena orang tua juga butuh ketenangan dalam hidupnya, butuh kedamaian dalam hidupnya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.